Kali ini kita akan membahas soal set. Jadi set ya. Tapi sebelum masuk ke set, mungkin kita sedikit membahas soal beberapa materi sebelumnya, di mana ada list dan juga tuple. Misalnya, saya mau membuat data list. Saya buat variabel namanya data list. Lalu seperti ini menggunakan kurung siku. Nah, ini artinya saya sedang membuat sebuah variabel, uh, sebuah variabel list. Saya kasih keterangan list. Lalu untuk tuple, saya buat variabel data tuple. Tuple dia menggunakan kurung biasa ya. Nilainya ya 5, 7, 9, 10. Nah, ini adalah penulisan pada list dan juga tuple. Di mana tuple dia menggunakan kurung biasa, sedangkan list menggunakan kurung siku. Nah, ini kalau kita cetak data list, lalu di bawahnya saya cetak data tuple. Nah, ini kalau kita run, otomatis akan muncul nilai dari data list dan juga data tuple. Data list 1, 2, 3, 4, 5, data tuple 5, 7, 9, dan 10. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas soal set, di mana set merupakan sebuah himpunan pada struktur data. Himpunannya atau kumpulan. Nah, perbedaan mendasar pada set dengan kalau kita bandingkan dengan list dan juga tuple adalah si set tidak memiliki yang namanya indeks. Tidak memiliki yang namanya indeks. Misalnya kalau pada list kita bisa memanggil indeks tertentu. Misalnya saya panggil indeks 2. Lalu pada tuple saya memanggil indeks 3 misalnya. Nah, ini kalau di run, maka yang muncul adalah indeks kedua dari list, yaitu 0, 1, 2, munculnya adalah 3. Sedangkan di data tuple saya memanggil indeks 3, 0, 1, 2, 3, otomatis yang muncul adalah 10. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan pada set. Kenapa? Karena dia tidak memiliki yang namanya indeks. Kita lihat dulu penulisan pada set. Penulisan pada set, misalnya saya buat data set sama dengan dia menggunakan kurung kurawal. Saya buat misalnya 2, 5, 7, 6. Di sini saya cetak set. Data set. Nah, pada saat saya jalankan, maka otomatis akan muncul 2, 5, 6, 7. Nah, kalian lihat ya, dia munculnya adalah 2, 5, 6, 7. 2, sedangkan di sini padahal kita urutannya adalah 2, 5, 7, 6. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa set tidak memiliki indeks sehingga tampilannya tidak berurutan begitu. Sehingga pemanggilannya tidak bisa berdasarkan indeks. Oke, lalu penggunaannya seperti apa? Jadi karena dia himpunan, kita bisa buat dia saling beririsan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Maksudnya apa? Nah, contoh di sini ada misalnya ada nama perempuan dan juga ada nama laki-laki. Misalnya nama perempuan Amel, Bella, Olive, dan Dwi. Sedangkan nama laki-laki adalah Tony, Adam, Rio, dan Dwi. Nah, Dwi ini berada di antara laki-laki dan perempuan atau dia bahasanya saling beririsan. Nah, ini yang nanti bisa kita gunakan di dalam set. Nanti ada union, ada intersection, dan juga ada namanya difference. Mungkin kita langsung coba ya. Kita langsung coba mungkin yang atas dihapus saja kali ya. Oke, kita punya dataset. Nah, mungkin kalau biar lebih gampang, biar lebih masuk, contohnya pakai nama-nama aja yang tadi ya. Saya buat nama wanita. Nama wanita kita gunakan nama-nama yang tadi. Ada siapa saja tadi wanita? Ada Amel, Bella, Olive, dan Dwi. Jadi ada Amel, Bella, Novi, dan
Dwi. Amel, Bella, Novi, Dwi. Oke. Lalu kita buat nama pria. Nama pria kita punya Tony, Adam, Rio, Dwi. Tony, Adam, Rio, Dwi. Tony, Adam, Rio, dan Dwi. Nah, ini kita cetak dulu. Kita cetak si nama wanita, dan kita cetak nama pria. Oke, ini saya bersihkan dulu, clear. Nah, coba kita jalankan, maka akan muncul nilai dari variabel nama wanita dan juga nilai dari variabel nama pria, di mana nama wanita ada Amel, Bella, Novi, dan Dwi, lalu Tony, Adam, Rio, dan Dwi. Nah, beberapa operasi yang bisa kita lakukan. Pertama ada namanya union. Union ini berarti menggabungkan dua variabel, menggabungkan nilai dari dua variabel. Contoh misalnya saya buat variabel gabung. Variabel gabung sama dengan nama pria dot union nama wanita. Nah, di sini saya panggil si variabel gabungnya aja. Jadi kita panggil gabung. Nah, ini pada saat dicetak otomatis munculnya adalah Bella, Rio, Dwi, Novi, Adam, Amel, dan Tony. Saya ulangi. Pada saat dicetak munculnya adalah Bella, Rio, Dwi, Novi, Adam, Amel, dan Tony. Nah, di sini kalau kalian notice Dwi ini cuma muncul sekali, ya kan? Padahal harusnya dua. Kenapa dua? Karena di nama wanita ada Dwi, lalu di nama pria juga ada si Dwi. Tetapi kenapa dia munculnya cuma sekali? Nah, itu salah satu sifat dari si set. Kalau ada nilai yang sama, dia hanya akan memunculkan satu kali saja. Jadi dia nggak akan memunculkan nilai yang double. Jadi nilai yang double tidak akan dimunculkan. Oke, itu yang pertama, kita bisa menggunakan union. Lalu kita lihat lagi ada namanya intersection. Kita lihat intersection ini seperti apa. Oke, intersection beda. Saya buat variabel namanya beda. Nama pria dot intersection nama wanita. Lalu kita panggil si beda tadi, si beda. Di sini kita clear. Nah, saya jalankan, maka munculnya adalah Dwi. Intersection dia akan memunculkan nilai yang sama. Jadi di antara pria dan wanita ini yang beririsan adalah si Dwi kan. Nah, contoh ini. Di antara pria dan wanita yang beririsan adalah Dwi. Nah, intersection ya. Intersection berarti dia menampilkan nilai yang sama antar dua variabel yang berbeda. Sehingga pada saat kita membuat variabel beda dengan perintah nama pria intersection nama wanita, otomatis dia akan menampilkan nilai yang sama saja. Jadi karena yang sama Dwi, jadi yang tampil cuma si Dwi saja. Lalu berikutnya ada difference. Coba kita kita kasih nama apa different beda ya, tapi itu udah kita pakai different ya, kita kasih nama apa sembarang tapi yang ada artinya gitu. Bedak saja daripada bingung ya. Oke, saya buat variabel bedak, lalu difference nama pria, difference nama wanita. Nah, ini kalau dijalankan kita lihat hasilnya adalah
masih Dwi. Kenapa masih Dwi ya? Karena yang kita panggil masih yang beda. Harusnya kita panggilnya yang X, Bedax. Nah, munculnya adalah Rio, Adam, dan Tony. Berarti dia menampilkan perbandingan antara nama pria dengan nama wanita yang berbeda begitu. Kalau tadi kan eh, intersection dia akan memanggil nilai yang sama yaitu Dwi. Tetapi kalau difference berarti kita memanggil nama yang berbeda sehingga yang muncul adalah Rio, Adam, dan Tony. Ya tentunya karena di nama wanita nggak ada nama Rio, Adam, dan juga Tony. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan set. Jadi, set digunakan untuk apa ya? Sesuatu yang tidak memerlukan indeks. Tidak memerlukan indeks, tapi dia bisa digabung gitu. Mungkin contohnya misalnya kita buat playlist ya, playlist di mana Spotify atau di media player lainnya ya. Itu kan kita bisa membuat playlist baru lalu nanti kita bisa menambahkan lagu dan setahu saya di dalam satu playlist tidak akan muncul lagu yang sama ya. Kecuali memang lagu yang sama tapi versi yang berbeda. Misalnya ada yang versi remix, ada yang versi koplo. Nah, itu bisa. Tetapi kalau lagu yang sama persis misalnya penyanyinya Peter Pan, lagunya Mungkinkah misalnya ya. Kita mau tambahkan lagi pastinya nggak ada. Kenapa? Karena sudah ada di playlist tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu penggunaan set pada Python. Nanti bisa kalian coba lagi agar lebih paham. Di sini juga ada latihan, boleh kalian coba untuk dikerjakan. Apalagi yang contoh ya studi kasus, silakan kalian latihan menggunakan studi kasus ya. Jadi ini untuk melihat nanti ada nama mahasiswa, ada Andi, Budi, dan Sinta, lalu mata kuliah yang dikontrak, di mana Andi mengontrak 4 mata kuliah, Budi 3 dan Budi 2, Sinta 3. Nanti misalnya yang pertama dia meminta untuk menampilkan semua mata kuliah yang diambil ketiga mahasiswa tersebut. Berarti kita bisa menggunakan contoh union ya harusnya ya. Jadi nanti akan muncul semua dan pastinya yang kembar seperti BD, ini BD, K, DJK dia hanya akan muncul sekali sehingga nanti kalau di sini totalnya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 nanti saat di union nilainya nggak akan sebanyak 9 karena ada beberapa yang sama. Dan kita tahu tadi sudah saya jelaskan bahwa sifat dari si set dia tidak akan menampilkan data dengan nilai yang sama lebih dari 1 gitu. Lalu yang kedua menampilkan mata kuliah yang sama. Nah, berarti bisa menggunakan apa? Silakan kalian coba kerjakan. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih.